down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Masuna, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NPM 218011A2261117 STKIP PGRI Sumeneb. Nah, di sini saya akan menyampaikan rancangan penelitian proposal saya yang berjudul Psikologi Tokoh Utama dalam Novel Cinta di Ujung Sejadah karya Asma Nadia. Nah, saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar sastra dosen pengampu Bapak Zulfi. Nah, yang pertama ada bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Nah, yang melatar belakangi novel Cinta di Ujung Sejadah karya Asma Nadia di sini yaitu merupakan novel yang sangat menarik dan juga sangat bagus. Karena Asma Nadia juga dikenal sebagai salah satu penulis yang bestseller paling produktif di Indonesia. Yang pertama yaitu Adiyati mengatakan bahwa novel ini layak untuk diteliti karena terdapat kelebihan, yaitu terletak pada tokoh utama yaitu mengalami konflik batin. Pada novel Cinta di Ujung Sejadah karya Asma Nadia ini mengalami tekanan batin. Hal itu disebabkan karena memiliki ibu tiri yang kejam. Namun kehidupan dia berarti karena berhasil menemukan lawan jenis yang memikat hatinya. Yang kedua, ada yang mengatakan juga bahwa novel itu bagus, yaitu Hasanah, karena dia mengatakan bahwa novel tersebut mampu menarik perhatian karena di dalam novel Cinta di Ujung Sejadah karya Asma Nadia ini juga terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat diambil dari novel tersebut. B. Ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sejadah karya Asma Nadia. Yang kedua yaitu bagaimanakah ego tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sejadah karya Asma Nadia. Yang ketiga yaitu bagaimanakah super ego tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sejadah karya Asma Nadia. Yang C yaitu ada tujuan penelitian, yaitu untuk memahami tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sejadah karya Asma Nadia. Yang kedua untuk memahami ego tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sejadah karya Asma Nadia. Yang terakhir yaitu untuk memahami super ego tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sejadah karya Asma Nadia. D. Ada manfaat penelitian. Penelitian ini sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat yang secara praktis ataupun teoritis. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Dalam penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai psikologi tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sejadah karya Asma Nadia, sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai sastra khususnya psikologi dan juga cara mengatasi konflik batin. Definisi operasional. Yang pertama ada psikologi. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani atau kuno yaitu psyche berarti jiwa. Adapun logos berarti kata atau ilmu. Jadi psikologi merupakan ilmu yang mendalami bagaimana manusia berpikir, merasakan, bertindak, serta bagaimana faktor internal dan eksternalnya dalam memengaruhi perilaku manusia. Metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian psikologi tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sejadah karya Asma Nadia di sini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk psikologi tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sejadah karya Asma Nadia. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan psikologi tokoh utama dan konflik tokoh utama melalui suatu analisis teks yang jelas. Adapun penelitian ini akan mengidentifikasi beberapa faktor untuk berkontribusi terhadap psikologi tokoh utama. B. Kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu memiliki peran yang sangat penting karena kehadiran peneliti adalah suatu keharusan dalam proses penelitian. Peneliti tidak hanya mengumpulkan data, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk merancang penelitian. Dalam konteks penelitian ini, novel Cinta di Ujung Sejadah karya Asma Nadia menjadi fokus utama
dalam mengumpulkan data dan sumber data. Adapun dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan yang berupa data, yang tersisa berasal dari sumber tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia, yang akan digunakan untuk menggali psikologi tokoh utama dan konflik batin tokoh utama. Novel ini terbitan tahun 2012 dan terdiri dari 281 halaman. D. Prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks kualitatif. Penelitian ini secara intensif membaca dan mencatat detail-detail penting dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia di sini untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam untuk mengenai permasalahan yang akan diteliti. Yang selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang digunakan ialah analisis isi. Analisis isi merupakan metode analisis teks yang digunakan untuk mengumpulkan teks berupa kata, frasa, dan juga kalimat. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah membaca secara berulang-ulang, kemudian pahami secara cermat dari seluruh isi novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Yang kedua, melakukan penandaan atau memberi tanda dengan menggunakan garis pada data yang ditemukan. Yang ketiga, mendeskripsikan masing-masing jenis data dalam kaitannya teori yang digunakan, yaitu psikologi tokoh utama dalam novel Cinta di Ujung Sajadah karya Asma Nadia. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan, yaitu keabsahan data dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi itu dibagi menjadi 3, yaitu teknik angulasi metode, teknik, dan juga teori. G. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian merupakan langkah sistematis yang tujuannya untuk mengumpulkan data, kemudian diolah menjadi informasi yang akurat. Proses ini berfungsi untuk memastikan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah tetap. Dengan demikian, ada beberapa tahapan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, memilih novel untuk diteliti. Yang kedua, memilih judul dan memilih topik yang menarik terkait pada novel tersebut. Yang ketiga, menganalisis literatur yang berkaitan dengan teori-teori sastra dan penelitian terdahulu. Yang keempat yaitu menentukan metode. Yang kelima yaitu pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu analisis data yang sudah terkumpul. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.